Damai di hati, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha kolom 1 sampai dengan kolom 17 di malam hari ini. Diundang kita sekalian berdiri dan dalam persiapan kita menyanyikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Marilah kita menyembah Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, dengan penuh syukur dan pujian. Marilah kita menghadiri hadirannya dengan mengenakan kekudusan. Marilah kita menghayati kasih setia Tuhan Allah dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita yang membuahkan berkat dan sukacita. Karena Tuhanlah gembala kita dan kitalah umat gembalaannya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita menyanyikan klik nomor 26, Adapun Hidupku Ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Adapun
yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, ketika kami mengenang perjalanan hidup kami sebagai jemaat-Mu, sadarlah kami. Betapa kami mengecewakan Dikau, ya Allah Tuhan kami, ketika kami mengurung cinta kasih-Mu di dalam diri kami sendiri dan tidak mampu menjadikan orang lain bersukacita karena kasih-Mu itu. Ketika kami tidak mampu melaksanakan tanggung jawab kami yang Engkau embankan kepada kami. Ketika keharmonisan hidup keluarga diterpa oleh ancaman kepentingan masing-masing, ketika tekad untuk membagi kasih dalam keluarga tersingkir oleh kesibukan kami masing-masing, juga jika kami kurang mampu untuk setia mengikuti Engkau dan kehendak-Mu pada jalan dan pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita menyanyikan Nafiri Perak 15, Yesusku yang ajaib. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bersyukurlah kami semua untuk kasih dan kebaikan-Mu
yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Di malam hari ini dalam persekutuan yang beribadah, sebagai keluarga-keluarga jemaat yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai dengan kolom 17. Kami rindu Bapa dalam persekutuan beribadah di rumah kami masing-masing, untuk kembali membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dalam perjalanan, bahkan dalam perjuangan hidup kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dengan judul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur kita tiba di hari ini. Bahkan saudara-saudara, kita masih ada dalam suasana sukacita karena kita baru saja ada dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun di tanggal 17 Agustus yang baru lewat. Saudara-saudara, sebagai warga negara kita sedang dan sementara hidup di alam kemerdekaan. Sehingga ada kebebasan yang boleh menjadi bagian kita. Mungkin kalau orang tanya, orang pe oma opa yang sempat hidup di zaman penjajahan, mereka pun akan menceritakan bagaimana keadaan di zaman itu. Pasti tidak ada kebebasan, dan mereka pun diperhadapkan dengan rasa takut, rasa khawatir untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan mungkin juga sebagai
jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, mereka tidak bebas untuk ada dalam persekutuan beribadah. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita sekarang ini bersyukur karena kita boleh menikmati alam bebas atau kita boleh ada dalam suasana sukacita di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi juga saudara-saudara, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita juga akan mengaminkan bahwa kita juga sementara hidup sebagai orang-orang merdeka dalam persekutuan hidup kita bersama dengan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mengapa saudara-saudara, kita bukan lagi orang-orang yang hidup di bawah kuasa dosa dan maut. Karena kita telah menerima kemenangan yang sungguh luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, dengan kemerdekaan iman ini, kita juga punya keberanian untuk senantiasa hadir dan mau menjawab apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, inilah juga yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ketika dia ada dalam tanggung jawab iman sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah sendiri, maka ia hadir dalam tanggung jawab imannya untuk melayani orang-orang yang rindu untuk ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dalam bagian bacaan kita di saat ini, kisah pelayanan Rasul Paulus ketika dia ada di Tesalonika. Yang sebenarnya kisah ini saudara-saudara tidak sedang menonjolkan siapakah Paulus dan Silas ataupun Yason. Tetapi dari bagian ini mau menunjukkan bagaimana kuasa Allah yang Allah kerjakan dalam kehidupan seorang Rasul Paulus, sehingga dia dipakai luar biasa untuk menyatakan tentang siapakah Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu semata-mata mau menyatakan bahwa dia adalah milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, dia punya kekuatan, dia punya keberanian, dia punya kebebasan untuk menyampaikan tentang siapakah Kristus. Karena itu ketika dia tiba di Tesalonika, dia datang ke rumah ibadah orang Yahudi, ke sinagoge, dan dalam catatan bagian firman ini, 3 hari Sabat berturut-turut, ia menyampaikan, ia memberitakan, bahkan ia memperkenalkan tentang Mesias, bahwa Mesias itu adalah Yesus sendiri. Dia yang telah menderita, dia yang telah mati, tetapi juga dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Sekalipun saudara-saudara, resiko dari pelayanan Rasul Paulus ini, ia harus mengalami ancaman, bahkan pergumulan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi Allah bertindak sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Ia memakai Yason untuk boleh menyatakan kasih Allah, sehingga Paulus dan Silas pun dapat melanjutkan perjalanan mereka untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah pelayanan ini, maka inilah juga yang mau menyemangati kita sebagai keluarga-keluarga Kristen yang hidup di zaman sekarang ini. Mungkin orang tidak akan menghadapi tantangan seperti yang dialami oleh seorang Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara, dengan tindakan iman yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ketika dia berani untuk menyampaikan tentang Kristus kepada banyak orang, maka itu tanda bahwa dia sedang dan sementara menikmati kebebasan, kemerdekaan imannya sebagai milik kepunyaan Kristus. Dia berani untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, meskipun tantangan yang luar biasa harus ia alami.
Nah saudara-saudara, kita pun harus punya keberanian seperti ini. Apapun tantangan yang ada di depan kita punya tanggung jawab iman. Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Dia telah memberikan kebebasan kepada kita untuk mengekspresikan iman kita. Karena itu jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Andalkan Kristus ketika kita mau menjawab panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kita percaya saudara-saudara, kita akan terus dipakai luar biasa oleh Tuhan. Meskipun kita akan mengalami begitu banyak hambatan di tengah-tengah panggilan kita masing-masing. Kuatkan iman, bangunlah persekutuan hidup bersama dengan keluarga. Tetapi juga ketika sebagai anggota masyarakat kita juga bangun kehidupan yang rukun dan damai. Sehingga saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan dalam panggilan kita itu mendatangkan berkat. Bukan saja bagi persekutuan kita, tetapi juga bagi kehidupan banyak orang. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menolong kita, dan Dia yang mengutus kita adalah Dia yang setia, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Mari kita menyanyi Nafiri Perak 110, Melayani Rajaku. Ku senang sepanjang jalan hidupku melayani Tuhan Yesus. Yesuslah muhali serta Rajaku, sobat jiwa yang esa, melayani Rajaku, segenap hatiku serahkan. Ku diberi berkat kekuatan melayani Rajaku. Kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami mengucap syukur hanya kepadamu. Karena kami percaya persekutuan beribadah kami di malam hari ini ada dalam tuntunan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu, mengingatkan kami tentang panggilan kami, tetapi juga mau menyatakan kepada kami semua bahwa kami menikmati alam kemerdekaan baik sebagai warga negara tetapi juga sebagai umat kepunyaan Tuhan. Itu hanya oleh karena anugerah yang daripada Tuhan sendiri. Maka tuntunlah kami Tuhan, supaya ketika kami melanjutkan hidup ini dengan anugerah selamat yang Engkau berikan, kami dapat mengisi memaknai hidup ini dengan semua yang Engkau kehendaki. Di persekutuan ini berdoa kami untuk perjalanan bahkan perjuangan hidup kami selanjutnya sebagai keluarga-keluarga jemaat yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha ini. Tuhan tolong kami, karuniakan kami hikmat, kesehatan, kekuatan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Pun ketika ada tugas dan tanggung jawab sebagai pribadi, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak di tengah keluarga, Tuhan senantiasa tuntun kami supaya segala sesuatu yang hendak kami kerjakan, yang hendak kami lakukan, semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga senantiasa memberkati kami
ketika dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup keluarga kami masing-masing, Engkau dapati ada pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami yakin dan percaya hanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kami akan selalu dianugerahkan jalan keluar yang terbaik. Bahkan kami akan tetap mengandalkan Tuhan pun di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Karena kami percaya akan ada waktunya Tuhan. Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk kerja pelayanan dari hamba-hambamu, para penatua, syamas, para pendeta, baik ketua badan pekerja majelis jemaat, Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang bersama dengan para pendeta jemaat yang ada. Biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan menolong kami untuk menjadi alat berkat Tuhan dalam kerja pelayanan sebagaimana yang telah Tuhan percayakan. Sehingga jemaat yang kami layani akan tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih yang sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdoa kami untuk UPK Bipra, tim doa yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17. Ketika pun mereka tetap ada dalam kerja pelayanan, biarlah juga Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, diberkati pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa kami untuk setiap anggota jemaat yang bergumul oleh karena sakit, bahkan oleh karena masa lanjut usia, dengan kelemahan-kelemahan fisik yang mereka alami, tetapi juga mereka yang sedang dan sementara dalam proses pemulihan. Di antaranya Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaide Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Helena Lahi, Ibu Juliana Lomboan, Ibu Mareike Kencem, orang tua dari keluarga Syamas Friana, Bapak Ian Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Mes Kelangi, Ibu dari keluarga Nangoy Kenap, Stephen Lumi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, Bapak Jetro Enjaurau, orang tua dari keluarga Enjaurau Lengkong, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Ramli Podung. Biarlah oleh pertolongan Tuhan mereka akan semakin dipulihkan, baik ketika mereka harus menjalani perawatan di rumah pun di rumah sakit. Kami terlalu yakin Tuhan yang akan memulihkan. Tetapi juga setiap mereka yang tidak dapat kami sebutkan dalam doa ini, tetapi sedang dan sementara bergumul dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan juga menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa kami untuk mereka yang bersyukur oleh karena berkat ketambahan usia, baik di usia kelahiran bahkan di usia perkawinan di tanggal 24 sampai 26 Agustus 2020, Ibu Anneke Ompi, Iskia Koago, Monika Moninca, Bapak Alfian Rau, keluarga Roti Nababan, keluarga Monika Lamani, Aquila Sumondak, Ibu Regina Paulus, Indri Mangampang, Raya Sen Manumpil, Bapak Agus Pangemanan, Kiki Ridel, keluarga Menayang Sumendap, keluarga Ridel Himpede, Bapak Roni Wala, Yestrims Buyung, Bapak Jerry Dalawa, Bapak Axel Pelongan, Penatua Bapak Jornal Humena, Shalomita Matoneng, dan Bapak Stephen Manopo. Diberkatilah mereka semua dengan berkat ketambahan usia yang Tuhan anugerahkan, baik pribadi bahkan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa dalam doa kami
Untuk saudara-saudara kami yang terpisah jauh dengan kami, baik suami, istri, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, bahkan setiap anggota jemaat Gemim Karisma Buha yang berada di luar daerah, di luar negeri, Tuhan tuntun dan berkati mereka. Pun mereka semua yang boleh menyaksikan bahkan mengikuti ibadah lewat YouTube ini, diberkatilah mereka semua. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami dalam sukacita iman, boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Biarlah kasih karunia Tuhan membentengi pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga mereka pun tetap ada dalam pertolongan Tuhan, bahkan ketika bersama-sama dengan Polri, TNI, bahkan para dokter perawat ketika masih ada dalam penanganan COVID-19. Kami percaya segala sesuatu ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang boleh bertugas dalam ibadah kolom ini, para tim multimedia Tuhan berkati, dan kami percaya apa yang boleh kami lakukan dalam persekutuan ini, termasuk ketika kami boleh memberi persembahan, semuanya ada dalam pengudusan, ada dalam pemberkatan Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam syukur dan permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajar, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang kita sekalian berdiri. Mengakhiri ibadah ini kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Saudara-saudara, jadilah berkat dalam hidup ini, karena damai sejahtera Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita di malam hari ini. Bolehkah orang baku kasih tangan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, bahkan semua orang yang ada di sekitar kita yang boleh beribadah bersama di malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.